Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu serta semua insan pendidikan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan video inspiratif praktik baik yang sudah saya lakukan dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi di UPTD SD Negeri 10-2, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Ada dua tantangan pokok yang saya jumpai dalam melakukan praktik baik sebagai pemimpin pembelajaran bagi para guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, yaitu yang pertama, mindset atau pola pikir sebagian guru yang masih statis dan konvensional. Yang kedua, masih minimnya pemahaman dan penguasaan guru dan kepala sekolah tentang konsep dan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menjawab tantangan yang pertama, yaitu mindset atau pola pikir sebagian guru yang masih statis dan konvensional, aksi nyata yang telah saya lakukan adalah: 1. Memberikan contoh teladan kepada para guru. Walaupun usia saya sudah mencapai 52 tahun, tetapi saya tetap memiliki mindset yang dinamis dan inovatif. Terbukti saya diterima sebagai kepala sekolah penggerak angkatan kedua yang dapat mengangkat reputasi UPTD SD Negeri 10-2. Hal ini mustahil diraih dengan pola pikir yang statis konvensional. 2. Memupuk rasa bangga sebagai guru di sekolah penggerak yang satu-satunya di Kecamatan 10. Sekolah penggerak akan menjadi katalis perubahan dalam mencapai visi pendidikan Indonesia. Saya sampaikan kepada para guru, bagaimana kita bisa menjadi katalis perubahan sementara mindset atau pola pikir kita sebagai guru masih statis dan konvensional yang tertutup terhadap adanya perubahan positif yang terjadi. Saya juga menekankan kepada semua guru bahwa kita sebagai guru di sekolah penggerak harus memiliki mindset yang dinamis dan inovatif yang terbuka terhadap semua perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga kita bisa menjadi katalis perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian, dalam menjawab tantangan yang kedua, yaitu masih minimnya pemahaman dan penguasaan guru dan kepala sekolah tentang konsep dan praktik pembelajaran berdiferensiasi, saya sebagai kepala sekolah telah melakukan aksi nyata sebagai berikut. 1. Menyampaikan konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pelatihan in-house training atau IHT. Sebagai kepala sekolah penggerak, saya telah mengikuti pelatihan dan saya berkewajiban melaksanakan kegiatan IHT. Waktu pelaksanaannya pada saat murid libur kenaikan kelas tahun pelajaran yang lalu. Dalam kesempatan itu, saya mulai mengenalkan konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun tidak secara mendalam, tetapi cukup sebagai awal untuk memperkenalkan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kegiatan IHT tersebut, saya turut melibatkan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan 10, pengawas sekolah, dan fasilitator sekolah penggerak sebagai narasumber. Untuk anggaran kegiatan ini, saya masukkan ke dalam RKAS dari dana POS. 2. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar pada fitur pelatihan mandiri dan video inspiratif. Upaya ini saya lakukan agar para guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga mendorong para guru untuk belajar secara mandiri dari YouTube dan artikel-artikel di media sosial.
Untuk kegiatan ini saya memberikan dana pembelian pulsa internet yang dianggarkan dalam RKAS BOS. 3. Pengimbasan hasil lokakarya kepala sekolah. Setelah saya mengikuti lokakarya tentang pembelajaran berdiferensiasi, tanpa menunggu waktu lama, besoknya saya langsung talarkan kepada para guru, dengan harapan para guru lebih memahami tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 4. Melakukan supervisi kelas tentang praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana progres penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru. Hasilnya akan menjadi umpan balik untuk pembinaan guru selanjutnya. 5. Membentuk PMO, Program Manajemen Office tingkat sekolah. Struktur PMO meliputi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan 10, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan para guru UPTD SD Negeri 10-2. Fungsi PMO tingkat sekolah adalah sebagai wadah forum musyawarah tingkat sekolah dalam mengatasi semua permasalahan yang dijumpai di sekolah penggerak, termasuk mengatasi kendala dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. 6. Membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui kepemimpinan kepala sekolah, tim fasilitator memfasilitasi semua kebutuhan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kegiatan kokurikuler yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya semua biaya yang ada saya anggarkan dalam RKAS BOS. 7. Memfasilitasi semua kebutuhan guru dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan fasilitas yang jauh lebih banyak dibanding pembelajaran pola lama. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah memfasilitasinya dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh setiap kelas atau oleh guru bidang studi melalui anggaran dalam RKAS BOS. 8. Melakukan diagnostik kesiapan belajar bagi peserta didik baru pada saat pendaftaran peserta didik baru. Aksi ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan terhadap murid baru dari segi kesiapan belajarnya. Hal ini akan menjadi dasar bagi guru kelas 1 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 9. Dan yang terakhir, menambah muatan kurikulum dalam operasional sekolah dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan, yaitu tahfiz Quran dan pencak silat. Kebijakan ini saya lakukan untuk mengakomodir minat dan bakat murid dalam rangka implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Semua biaya yang ada saya anggarkan dalam RKAS BOS. Demikian praktik baik kepemimpinan pembelajaran yang telah saya lakukan. Aksi ini akan terus saya lakukan guna mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di UPTD SD Negeri 10-2 secara optimal dan efektif. Demikian akhirul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.